Dan dia nikah itu cuman sebentar aja sih, kayak Teddy Indra Wijaya ini ya. Kalau Teddy kan nikah di umur berapa ya, kayaknya di tahun berapa itu, nggak tahu deh, 18 lah, terus 17, 15, nggak tahu ya. Aku nggak mau ngurusin masa lalu orang. Dia tuh di umur 27, pokoknya 20 tahun lalu dia menduda, 20 tahun lalu dia cerai gitulah intinya. Jadi ya kayak cuman nggak ada anak gitu. Terus kenapa sampai pisah ya karena mungkin jaraknya jauh gitu loh. Bukan jaraknya jauh, ini pun harus naik kapal gitu. Dan si istri mungkin nggak bisa netep di Taiwan. Terus ini suamiku juga nggak bisa netep di Cina gitu, karena satu kekurangan karena satu kerjaannya atau yang lain-lain, termasuk alasannya orang tua atau kerjaan atau lingkungan, kita pun nggak tahu gitu loh. Dan pada akhirnya mungkin, tapi dia katanya stay di sini, di alamat ini, di alamat Longjin ini. ARC ku kan alamat Longjin, karena alamat Longjin itu alamat rumah dia dulu ya waktu sama ama ini, sebelum dia itu ngontrak yang sebulan itu 6.000 gitu. Dan dia di alamat situ di Longjin. Itu alamatnya juga tertera di ARC ku sih, di kartu ARC. Paham kan kartu ARC itu apa? Itu kayak KTP khusus untuk di Taiwan, untuk kita sebagai pelajar kah atau sebagai pekerja kah, itu harus punya KTP Taiwan gitu. Nah, jadi ada alamat di situ. Nah, mungkin mereka itu tinggalnya di situ dulu gitu. Dan karena ya gue nggak tahu gimana gitulah, pada akhirnya dia cerai gitu. Tapi gue masih belum terima guys, dalam hati aku masih belum terima semua ini. Kenapa sih aku harus mau gitu kan? Pada akhirnya gue nyesel gitu. Gue nyesel dong, aduh gimana sih, udah punya Jason juga. Terus waktu itu aku sampai ngedon nangis terus ya kan, sampai sekarang pun aduh, sampai aku pukul dia gitulah, sampai aku tonjok dia gitulah ya, sampai aku tuh ini baju udah aku keluarin, udah aku pengen udahlah gini, lebih enak balik aja sudah gitu. Terus lu kenapa sih nggak mikir yang apa kepintaran lu? Gue tahu guys, gue tahu. Jadi waktu berantem itu gue lagi pengen ngungkapin hati, sesaknya di hati gitu loh. Kenapa sih gue harus mau? Kenapa? Karena aku mau sama suamiku ini, karena aku melihat dia sendiri. Yang kedua, dia punya emak itu kayak gitu. Dan yang ketiga, dia punya keluarga pun I don't know, iya kan. Dan kenapa gue mau? Oke. Ya gimana sih guys, namanya juga jodoh, maut, semuanya kan nggak tahu. Dan termasuk ini juga aku ditunjukin sama bapak, paham kan bapak yang aku maksud, Habib Asegaf yang aku follow itu sudah aku selalu panggil dia itu bapak, karena tahu sendirilah maksud aku lah ya, aku nggak mau panjang lebar juga, kalian pasti akan memahami gitu. Dan karena aku dapat petunjuk dari dia kalau suamiku juga mungkin baik, dan ya bisa dibilang cukup mampu gitu membiayai finansialnya kamu, membiayai ini, jadi kemungkinan cukup gitu, sudah baik dan kemungkinan cocok untuk kamu gitu. Dan gue ikutin alurnya pada akhirnya, karena pas bapak ngomong kayak gitu, misas kayak gitu, itu tuh aku masih kayak belum apa-apa. Gue hanya sebatas majikan sama pekerja gitu loh ya. Pas waktu itu kan bapak pernah ke Taiwan kan, di bulan apa ya waktu itu, bulan apa ya dulu, pokoknya pernah ke Taiwan gitu, di Taichung juga. Nah, dapat petunjuknya dari situ itu. Dan mana tahu kan, karena aku juga masih fokus kayak ya masih belum gimana gitu, masih fokus kerja, ya udah gitu.
Dan pada akhirnya deket-deket ya udahlah, begitu kalian paham lah ya. Terus akhirnya memutuskan untuk punya anak gitu. Karena kan satu, kenapa alasannya harus punya anak, karena aku nggak mau capek-capek ngurus emaknya dia gitu. Lagi kalau misalkan ngurus emaknya dia kan aku selalu disuruh-suruh sama suster, disuruh-suruh sama siapa dokter atau apa buat suruh-suruh cuci ini ya, ini harus begini ya, harus begini ya gitu kan. Aku tuh nggak suka gitu, apalagi aku udah barengan sama dia terus aku masih disuruh-suruh. Harusnya saya yang bayar kamu, ya kamu harus begini dong. Bukan berarti, ya memang itu sarannya, bukan nyuruh sih, hanya saran. Cuman aku nggak mau, udah mau lepas tangan, jadi harus gimana dong, ya kan. Sedangkan aku profesi di sini pun memang jaga orang tua gitu. Dan pada akhirnya ya udahlah, fine, gue lebih enak memutuskan untuk punya anak gitu. Itu alasannya kenapa harus ada anak, ya karena aku nggak mau jaga emaknya dia, karena udah capek. Kita tuh harus dulu itu kalau dia berak, ya emaknya dia berak, itu tuh selalu dicongkel guys, pakai jari dicongkel gitu. Jadi ini jari kita tuh dimasukin ke anusnya dia supaya ngangkat beraknya dia, ngangkat kayak gitu. Jadi ini tuh kayak pengorbanan banget gitu loh. Jadi biarlah kayak aku kayak gini tuh, biar aku dapat pahala. Kita kalau muslim itu pahala besar gitu loh, pahala besar. Kamu ngurus orang tua begini, kamu dapat pahala besar gitu kalau dari muslim. Jadi aku stopnya kayak gitu, karena aku nggak mau susah-susah begini begitu, ya kan. Karena aku udah bareng sama suamiku, ya udah dong gitu. Dan akhirnya memutuskan punya anak gitu. Dan ya udah gitu. Dan akhirnya pas aku ngamuk-ngamuk gimana gitu, karena aku harus berusaha menenangkan diri gitu. Sudah lah yuk, memang aku tahu semuanya gitu. Bagaimana sih supaya kayaknya di situ deh bunyi supaya mereda gitu. Aku bukan anak kecil, bukan, memang aku tahu. Jadi aku hanya bilang di diri aku sendiri gitu, yuk kayak gini tuh kita nggak bisa balik lagi ke masa lalu, ya kan. Mau kamu ke gini manapun, kalau kamu mau balikin ke masa lalu itu nggak bakal bisa. Itu sudah bertahun-tahun. Semua orang itu punya kesalahan, semua orang pun punya masa lalu. Manusia itu wajar punya masa lalu, apalagi kamu. Ya belum tentu orang itu semua sempurna, belum tentu itu orang semua suci gitu. Jadi mau dibalikin masa lalu ya nggak bisa gitu. Yang penting apa, dia nggak selingkuh, dan yang penting apa, dia nggak jajan sama perempuan gitu kan. Biasanya orang kan jajan gitu kan, perempuan, karaoke ya kan, atau ngedate, ketemuan, pacaran bareng, nginep di hotel, ongke-ongkean ya kan, di masa dia menduda gitu kan. Contohnya ya enggak gitu. Semua orang punya masa lalu, apalagi aku juga punya masa lalu gitu kan. Aku juga punya pacar semua dari dulu, dari zaman kelas 12 SD dari zaman umur 12 tahun juga udah punya pacar gitu loh. Ya sama aja gitu loh. Jadi please, lu tenangin diri lu tenangin emosi lu, kayak gitu sih. Aku berusaha untuk ngomong sama diri gue sendiri kayak gitu. Jadi pada akhirnya fine, semua sudah reda. Pada akhirnya aku minta uang aku minta uang berapa tau? Pertama 20.000 tapi dia mau. Dan yang kedua 50.000, jadi berapa tuh total? 70.000. Dan kemarin kan aku kemarin sempet hari Minggu kemarin kan aku ada LS kan, ada LS sama ini supaya ini tuh nggak ada double chin kan. Terus aku maunya tuh mau ngencengin ini supaya bukan ngencengin, maksudnya kayak supaya ngecilin ini, jadi kita tuh nggak terlihat gemoy banget ininya gitu. Dan aku jadinya cuman ini doang, si double chin, tapi belum ini ya, belum, hasilnya belum terlihat, soalnya baru minggu kemarin gitu. Ya gitulah guys. Terus habis